Kita tahu kalau kita eh, mau sukses, pasti tentunya ada hal-hal yang harus kita upayakan. Kesuksesan itu tidak datang dengan sendirinya, tapi harus kita upayakan, gitu ya. Kalau kita berbicara tentang hoki, hoki itu artinya peluang, artinya peluang bertemu dengan persiapan. Nah, kita persiapkan. Nah, waktu peluang itu datang, itu jadi satu hal yang jadi satu kesatuan sehingga akhirnya kesuksesan itu tiba buat kita, gitu ya. Nah, dan kalau kita berbicara untuk menjadi sukses di Atomi, itu kita berbicara tentang orang-orang yang sukses pastinya ya. Nah, sebelum saya berbicara lebih lagi gitu ya, mungkin saya mau sedikit review tentang bagaimana kita itu apa sih kita perlu tahu apa sih tujuan kita di dalam kita menjalankan Atomi ini gitu ya. Apa yang kita harapkan. Nah, tentunya salah satunya yang banyak dari kita gitu ya semua pengen salah satunya untuk bisa mencapai peringkat yang namanya Auto Sales Master, di mana Auto Sales Master itu punya penghasilan 20 sampai 25 juta per bulannya ya. Dan Auto Sales Master itu dicapai setiap bulan selama 1 tahun ya. Nah, bukan cuma itu saja yang teman-teman bisa peroleh potensinya adalah bagaimana kita juga bisa mencapai tahapan yang lebih tinggi lagi, yaitu menjadi seorang leaders club di mana penghasilannya itu 100 juta per bulan. Kemudian lebih tinggi lagi yaitu menjadi seorang royal leader mempunyai penghasilan 200 juta per bulan, kemudian naik lagi menjadi seorang crown leader, yaitu berpenghasilan kurang lebih sekitar 300 juta per bulannya, dan puncak karirnya adalah menjadi seorang imperial, di mana penghasilannya adalah kurang lebih sekitar 1 miliar per bulannya, gitu ya. Dan kalau ditanya, apakah sudah ada yang mencapainya? Tentunya sudah ada, gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat, di atas itu ada gambar eh, orang-orang yang gambarnya kelihatan ya, nampak jelas totalnya sudah ada 13 orang yang mencapai Imperial Master. Artinya mereka sudah punya penghasilan di atas 1 M per bulannya. Dan banyak lagi yang sudah mencapai posisi-posisi selain Imperial. Dari mulai Auto Sales Master sampai Crown Leader tadi gitu ya. Nah, jadi artinya ini bukan sesuatu yang istilahnya baru bentuknya ilustrasi atau baru bentuknya angan-angan gitu ya, tapi ternyata sudah cukup banyak yang bisa mencapai posisi-posisi tadi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita semua yang di sini gitu ya, yakin nggak sih bahwa bisa mencapai, bahkan sampai mencapai Imperial Master tadi gitu ya? Nah, pertanyaan itu kita bisa nanti tanyakan ke diri kita masing-masing dengan upaya atau apa yang harus kita lakukan atau apa tepatnya, apakah kita bisa mencontoh apa yang para leader ini sudah lakukan sehingga mereka bisa ada di posisi seperti saat ini sekarang gitu ya. Nah, jadi tentunya, nah, kalau kita berbicara tentang kesuksesan orang sukses, kita berbicara tentang kebiasaan orang sukses. Jadi apa sih bedanya orang sukses dan orang gagal? Orang sukses itu berbicara tentang kebiasaan sukses. Jadi artinya orang yang sukses itu adalah orang yang terbiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan sukses seperti orang sukses gitu ya. Tapi orang gagal adalah orang yang mereka itu melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti orang-orang yang gagal gitu ya. Nah, jadi artinya sebetulnya kita sukses atau enggaknya itu dimulai dari kebiasaan harian kita yang mungkin kita sadar nggak sadar membawakan kita sampai hari ini kepada nasib kita seperti apa hari ini gitu ya. Atau posisi kita di Atomi sampai di mana itu sebetulnya akumulasi dari tindakan-tindakan kita atau kebiasaan kita lakukan setiap harinya gitu ya. Nah, tentunya kalau kita mau sukses, ya kita harus melakukan kebiasaan sukses. Karena kita mau suksesnya di Atomi, kita melakukan kebiasaan-kebiasaan sukses yang sudah dilakukan para leader Atomi. Nah, apa sih yang leader-leaders Atomi tersebut lakukan gitu ya, sehingga mereka bisa sampai di tahap kesuksesan yang bahkan makin hari makin bertambah sukses gitu ya. Nah, perusahaan Atomi luar biasa. Kita bersyukur mereka merumuskan ada 8 langkah inti kebiasaan inti yang harus dilakukan. Nah, 8 kebiasaan inti inilah sebetulnya yang membuat
para leader tadi bisa mencapai puncak sukses karir di Atomi itu ya. Dan kita tuh istilahnya nggak perlu sampai harus kayak apa harus kreatif gitu ya untuk cari kebiasaan apa nih yang saya perlu lakukan. Harus perlu kreatif, harus ada ini misalnya harus ada apa ya ide-ide tambahan atau bahkan mungkin kita berpikir ah kita kurang-kurangin aja deh karena mungkin kita punya pengalaman dari yang sebelumnya atau mungkin di mana gitu ya sehingga kita bilang nggak usah 8 cukup aja di diskon 4 gitu ya. Nah, tapi Atomi sudah merumuskan ini dan sudah terbukti terbukti menghasilkan leader-leader yang luar biasa gitu ya. Bahkan di sini juga ada leader-leader yang luar biasa banget ya. Nah, apa aja sih kebiasaan inti itu? Bapak Ibu bisa lihat kebiasaan inti ini nanti dilihat lagi gitu ya setelah selesai materi hari ini di buku My Life Scenario ya. Di situ ada 8 inti kebiasaan yang kita istilahnya itu disediakan halaman-halaman untuk kita kasih apa ya kita kasih contoh kalau kita sudah lakukan. Jadi dalam 1 bulan kita bisa lihat gitu aktivitas kita seperti apa untuk kita mau sukses di Atomi. Nah, yang pertama adalah kebiasaan inti yang pertama yaitu membaca buku. Nah, kenapa sih baca buku gitu ya? Nah, mungkin hari-hari ini udah nggak terlalu tren yang namanya baca buku ya Bapak Ibu. Biasanya orang tuh lebih senangnya lihat scroll-scroll yang singkat-singkat gitu. Padahal kalau kita hanya lihat scroll yang singkat-singkat itu mungkin kita dapatin inti yang mungkin juga belum tentu benar gitu ya. Bahkan mungkin bisa tersesat gitu ya. Jadi kalau kita baca buku, sebetulnya banyak banget manfaatnya. Dan baca buku bisa bentuknya benar-benar real buku atau bentuknya e-book ya. Itu tinggal pilihan tergantung kita lebih prefer yang mana gitu. Nah, tapi saya akan berikan dulu apa sih sebetulnya manfaat dari kita baca buku ya gitu. Karena kadang-kadang kalau kita istilahnya di lapangan gitu, waktu kita menjalankan bisnis Atom ini, mungkin banyak kendala waktu kita berkomunikasi dengan calon prospek kita atau konsumen kita gitu ya. Nah, dengan membaca buku ini sebenarnya akan banyak dampak manfaat faedahnya buat kita istilahnya lebih maksimal waktu kita bertemu dengan konsumen selain menambah wawasan pengetahuan kita gitu ya. Yang pertama yaitu akan meminimal terserang terjadinya penyakit Alzheimer. Kemudian juga hari-hari gini kan tingkat stresnya tinggi gitu ya. Nah itu dengan rutin membaca buku akan menurunkan tingkat stres tuh hingga 60%. Kemudian meningkatkan jumlah kosakata. Nah jadi buat kita-kita gitu ya, yang masih istilahnya waktu menjalankan bisnis ini, aduh bingung kalau saya harus ngomong gitu, karena saya nggak pintar ngomong gitu. Sebetulnya bukan masalah pintar ngomong, tapi apa yang masuk di dalam otak kita gitu ya apa yang kita download setiap hari ke dalam otak kita itu akan menentukan kita waktu kita mau berbicara tentang contoh misalnya tentang atomi. Semakin minimal gitu kita tahu tentang atomi gitu ya, ya akan makin minimal waktu kita ketemu orang untuk menyampaikan info yang sebetulnya mereka butuhin gitu ya. Nah, dengan baca buku ini mampu meningkatkan kosakata. Nah, kemudian menambah wawasan dan pengetahuan pastinya gitu ya. Kemudian akan memiliki pemikiran yang lebih luas sehingga kita bisa jadi pribadi yang lebih terbuka gitu ya, lebih open minded, nggak close minded, nggak tertutup gitu ya. Nah, kemudian akan membantu kita juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir kita. Jadi kita bisa lebih analitis ya. Nah, saya tipe orang yang sebetulnya yang benar-benar kalau di dunia apa dunia pendidikan itu termasuk nilainya pas-pasan gitu ya. Nah, tapi ternyata karena dengan rutin baca buku gitu ya dan yang lain-lainnya gitu, akhirnya saya yang tadinya sulit gitu, istilahnya nggak pede banget untuk ngomong. Nah, tapi ternyata dampaknya adalah saya akhirnya bisa mulai progres untuk saya tuh bisa menyampaikan kepada calon konsumen atau prospek sehingga apa yang mau disampaikan itu nyampe maksudnya gitu dan mereka ambil keputusan sesuai dengan apa yang kita inginkan, saya gitu ya. Nah, tapi kalau di Atom ini tentunya kita lebih baik cari buku-buku yang memang sesuai dengan untuk bagaimana kita meningkatkan kapasitas diri kita sehingga bisnis atomi kita itu bisa berjalan secara maksimal ya. Nah, yang pertama adalah bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain ya. Terus kemudian berpikir dan berjiwa besar ya. Jadi waktu kita misalnya ngadepin penolakan gitu ya, bagaimana kita meresponnya gitu itu cukup penting karena banyak di lapangan kadang-kadang orang begitu baru ditolak sekali 2 kali udah langsung serasa dunia runtuh gitu ya. Padahal itu sebenarnya
penolakan itu adalah hal biasa gitu ya. Hari-hari biasa juga kita udah biasa ditolak gitu. Tapi bagaimana kita tuh bisa punya jiwa yang besar gitu bahwa oh ya udah waktu kita ditolak mungkin waktunya nggak tepat atau mungkin kita masih harus belajar lagi untuk menjelaskan atau mungkin misalnya banyak faktor lah ya gitu. Nah, di buku ini tuh membantu kita untuk kita tuh bisa apa punya hati besar gitulah ya. Nah, kemudian kita juga berpikir dan menjadi kaya gitu, think and grow rich gitu ya. Nah, ini buku ini juga membantu kita untuk istilahnya, kalau kita aja nggak berani untuk istilahnya berpikir kita berani mimpi untuk misalnya menjadi kaya gitu. Nah, bagaimana itu bisa terwujud gitu ya. Berpikir aja nggak berani, ini simpelnya gitu ya. Tapi di buku itu banyak banget bahasa-bahasanya dan luas gitu ya. Nah, dan satu lagi ini ada satu buku yaitu eh, Atomi DNA. Nah, buku Atomi DNA ini di sini akan membantu kita untuk bisa melihat atomi itu secara keseluruhannya gitu ya, tentang bagaimana pemimpinnya, bagaimana Mr. Pahanggil memimpin perusahaannya, memimpin karyawannya gitu, bagaimana bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan penghasil produknya gitu ya. Terus kemudian banyak ya, banyak banget di situ saya benar-benar kagum banget dengan baca buku DNA Atom itu menambah keyakinan saya bahwa oh Atom ini perusahaan yang gak main-main gitu, perusahaan yang benar-benar siap, benar-benar apa berkompetisi dengan dunia itu benar-benar eh, masuk akal banget gitu ya dan itu luar biasa banget lah ya teman-teman harus punya buku Atomi DNA ini gitu ya. Nah, jadi penting banget salah satu kebiasaan inti kita itu adalah membaca buku. Nah, kemudian yang kedua adalah menonton video. Nah, apa yang kita tonton sehari-hari gitu ya. Hari-hari ini kalau kita lihat gitu ya, berita-berita bersuara nanti tabrakan lah, kecelakaan lah gitu ya. Dan itu tuh kalau dilihat tuh begitu banyak banget orang-orang yang kayaknya apa ya, excited banget gitu ya untuk wah ini ada orang kecelakaan kasihan nih anak masih muda gitu ya misalnya ketabrak pada masa depan. Jadi akhirnya orang apakah berita-berita yang kita tonton itu akan berdampak buat masa depan kita atau enggak? Kita memang artinya tidak membiarkan ada berita terus kita apa ya abaikan seakan nggak ada berita di dunia itu hanya berita atomi enggak juga sih gitu ya. Nah tapi istilahnya seberapa banyak apa yang kita tonton ya apa yang kita masukkan dalam pikiran kita itu tuh nanti suatu saat akan jadi nasibnya kita semua gitu ya karena apa yang kita tonton itu nanti akan menjadikan perkataan gitu ya perkataan nanti menjadikan perbuatan perbuatan jadi kebiasaan kebiasaan jadi karakter karakter itu nanti akan bikin kita menentukan nasib kita seperti apa gitu ya. Nah atau mungkin ada yang teman-teman yang senang nonton misalnya drama Korea misalnya gitu ya. Nah jadi jangan sampai akhirnya karena kebanyakan nonton yang seperti kayak gitu, akhirnya hidup kita penuh drama, kan nggak mau ya. Tapi kita fokus pada realita bagaimana kita itu menonton, memasukkan apapun yang kita masukkan ke dalam pikiran kita lewat bacaan maupun lewat apa yang kita tonton, itu kita perlu benar-benar sortir gitu. Karena ya itu tadi ya, akan menentukan, sangat menentukan masa depan kita. Nah, apa sih yang perusahaan Atomi sarankan untuk kita tonton? Nah, kita bisa buka dari yang namanya channel Atomi ya. Bapak Ibu bisa lihat buka di aplikasinya di website Atomi Shop. Di situ ada materinya, ada akademi, ada edukasi, ada produk, ada bisnis. Itu banyak banget video yang Bapak Ibu bisa tonton ya. Bahkan bisa share buat tim-timnya untuk memperlengkapi mereka gitu ya. Selain untuk pastinya memperlengkapi kita dulu gitu ya. Dan di dalamnya adalah ada produk-produk Mr. Pak Hanggil, yaitu salah satunya Balance Life and Life Scenario atau yang tadi Bapak Ibu tonton di awal sebelum materi hari ini gitu ya. Nah, sehingga kita tuh bisa mengenal siapa sih pemimpin kita gitu ya. Karena kita nggak mau ya masuk dalam satu perusahaan di mana perusahaannya itu pemimpinnya nggak jelas, ngeri kan ya gitu. Kita akan dibawa kemana gitu kalau kita nggak punya pemimpin yang punya visi misi yang jelas gitu ya. Di sini Mr. Pahanggil ini saya belajar dia balance life and life skenario ini benar-benar itu adalah sesuatu yang beliau sendiri memang lakukan gitu ya dari mulai perusahaan Atomi sebelum berdiri sampai hari ini begitu luar biasa perkembangannya gitu ya. Jadi itu dimulai dari karena beliau memang apa membuat life skenario-nya ya. Nah, kemudian
Juga teman-teman bisa lihat juga visi Atomi gitu ya dari para leader. Jadi banyak banget kita di sini bisa belajar dari berbagai leader yang ada di berbagai negara gitu ya. Dari termasuk misalnya perjalanan suksesnya, contoh ini perjalanan sukses Kim Guang Yeol ini gitu ya, seorang Imperial Master. Jadi kita bisa belajar dari orang-orang yang memang sudah ada di posisi puncak tadi gitu ya, sehingga kita bisa tahu apa aja sih yang mereka bagaimana perjalanan hidupnya. Mungkin kalau buat teman-teman yang ngerasa, aduh kayaknya sih susah banget ya dengan latar belakang saya kayak gini, nggak mungkin deh saya bisa sukses di Atomi. Tapi kalau teman-teman gitu lihat gitu ya bagaimana mereka perjalanan sukses mereka itu kadang-kadang buat saya kadang-kadang cukup mengenaskan gitu ya. Nah, tapi ternyata mereka bisa lewati badai hidupnya mereka, mereka tetap fokus pada perjalanannya di Atomi sampai akhirnya mereka bisa capai kesuksesan yang bahkan mungkin mereka sendiri dulu-dulunya nggak pernah terpikirkan gitu ya, tapi istilahnya nggak pernah terbayang bakal dapat, tapi ternyata itu terjadi dalam hidup mereka gitu. Nah, kita bisa belajar dari mereka gitu ya. Nah, kemudian tentunya karena Atomi ini adalah produk online supermarket gitu dengan berbagai banyak produknya. Nah, kita juga harus cari tahu gitu ya dengan ya lihat lihat setiap produk-produk yang ada di Atomi gitu ya. Jadi sehingga kita punya keyakinan untuk pakai dan bahkan untuk kita bercerita nantinya. Nah, kemudian di sini juga ada channel Atomi ini juga ada video tentang company introduction ya. Nah, jadi company introduction ini teman-teman juga bisa lebih kenal perusahaannya gitu ya, lewat para leader yang menjelaskan. Nah, kemudian ada satu lagi yang teman-teman bisa subscribe, yaitu Atomi Internasional. Di sini saya pribadi juga banyak belajar tentang Atomi dengan video-video YouTube yang dibawakan oleh Pak Mike dan timnya lah ya, gitu. Nah, jadi saya banyak banget jadi memahami tentang produknya gitu ya. Misal contoh Hemohim itu yang saya benar-benar excited banget sampai saya bisa ngerti banget gitu kan. Dan dengan cara berbisnis dan sebagainya. Pokoknya tentang atom itu komplit banget lah gitu ya. Nah, jadi ini kalau kata saya wajib banget untuk teman-teman follow gitu, subscribe dan tonton videonya. Ini juga banyak, saya juga masih banyak juga yang belum sempat saya tonton ya. Tapi jadi istilahnya kita nggak akan pernah namanya kehabisan bahan untuk kita belajar, untuk kita bisa menjalankan bisnis atom ini sampai kita bisa sukses gitu ya. Dan tentunya ini jadi salah satu alat untuk kita juga bisa membangun tim-tim kita karena kita sendiri misalnya belum sampai punya kemampuan untuk menjelaskan secara detail masih banyak belajar tapi lewat video-video yang ada di sini channel Atomi yang ada di Atomi Internasional itu semua itu bisa sangat membantu teman-teman semua untuk bisa membantu tim-timnya yang masih baru terutama gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menghadiri pertemuan. Nah, kenapa penting menghadiri pertemuan? Nah, karena eh, Atomi itu punya success system yaitu ada dua macam pertemuan yaitu pertemuan offline dan pertemuan online. Nah, pertemuan online-nya yaitu Good Morning Atomi ya, kemudian ada 100% Atomi yang Bapak Ibu bisa ikut di live streaming YouTube-nya. Ya, biasanya kalau di website Atomi itu ada notifikasi kan, itu kan begitu kita buka websitenya. Nah, itu Bapak Ibu agendakan atau biasanya para leader juga juga suka menginfokan dari awal gitu ya. Itu dicatat di agendanya karena kita kan banyak dapat info-info ya tentang produk, tentang karakter. Karena kalau waktu kita berbisnis kan bukan cuma sekedar kita jago jualan ya, tapi bagaimana kita istilahnya berhubungan dengan manusia gitu, bagaimana karakter kita dibentuk gitu. Kemudian bagaimana kita bisa memimpin tim-tim kita gitu kan. Itu semua tentu perlu pembelajaran ya. Nah, kemudian Zoom-Zoom yang juga diadakan oleh para leader ya seperti hari ini gitu ya. Seperti hari ini Zoom yang diadakan oleh Sales Master Pak Mike. Nah, itu salah satu Zoom yang istilahnya wajib dihadiri gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yaitu kalau untuk offline-nya yaitu Atomi One Day Seminar. Nah, One Day Seminar ini salah satu pertemuan yang diadakan ditujukan untuk di mana kita itu istilahnya bisa bertemu dengan para leader-leader, para orang-orang sukses yang mungkin selama ini kita nggak bisa ketemu gitu ya. Nah, dan kita tuh bisa banyak belajar juga dari mereka gitu. Selain itu, di sini adalah salah satu cara untuk alat untuk kita membawa, misalnya contoh kita punya prospek yang baru gitu, untuk orang yang kita mau kenalkan
kita udah jelaskan, tapi untuk lebih meyakinkan lagi, nah kita bisa bawa mereka ke acara one day seminar ini. Ya bisa jadi misalnya gara-gara ikutan acara ini terinspirasi contoh misalnya dengan satu produk, akhirnya dia malah memutuskan mau pakai produknya. Atau terinspirasi dengan satu leader yang berbicara, akhirnya dia memutuskan jadi mau eh, apa? Mau juga untuk menjalankan bisnis atominya atau lebih semangat lagi untuk menjalankan bisnis atominya atau bahkan untuk kita-kita juga misalnya yang emang katakanlah udah rutin datang gitu ya. Nah, kenapa kita terus rutin datang? Kita kayak mendapatkan kalau kayak dicas gitu. Jadi kayak kita dicas ulang. Kalau misalnya namanya kita jalanin satu bisnis, bisnis kayak begini kan ada kalanya kita tuh ngalamin down gitu ya. Dengan datang pertemuan saya pribadi tuh ngalamin jadi kayak lebih semangat gitu. Padahal waktu datangnya juga mungkin kayak agak setengah kepaksa gitu ya karena aduh kayaknya lagi lemas gitu, kayak lagi yang nggak semangat. Tapi waktu datang ke sana selalu ada aja yang akhirnya bikin saya jadi semangat lagi gitu. Jadi terinspirasi atau kadang-kadang oh kayak lagi buntu nih saya aduh udah nggak tahu nih harus gimana. Ternyata di seminar itu ada materi atau leader yang memberikan inspirasi. Oh iya, jadi ada ide baru yang bisa dilakukan. Jadi seperti kayak gitu ya. Jadi penting banget yang namanya menghadiri pertemuan. Nah, kemudian ada Success Academy. Nah, Success Academy ini untuk orang-orang yang lebih memang sudah memutuskan diri untuk pengen hidupnya bisa benar-benar sukses di Atomi. Nah, ikut acara Success Academy dan ini luar biasa nanti di bulan Juli 2025 itu Success Academy-nya dihadiri oleh Mr. Pahanggil gitu ya. Nanti sebelumnya Juni ini ada juga ya teman-teman. Jadi kalau yang bisa ikut, kalau bisa tetap ikut gitu ya. Dan itu diadakan sebulan sekali ya. Nah, kenapa di Success Academy? Karena Success Academy itu kita bertemu para leader yang istilahnya ini leader-leader dari berbagai bahkan ada yang dari berbagai negara gitu ya, terutama dari negara Korea gitu ya. Kalau saya lihat gitu ya. Jadi kita tuh bisa ketemu Imperial yang tadi gitu ya, posisi-posisi pokoknya banyak posisi yang udah istilahnya udah yang di atas-atas gitu itu luar biasa banget sih kita bisa ketemu mereka gitu kan. Nah, jadi kita bisa belajar lebih lagi dan yang pasti kita di situ memperbaharui lagi life skenario kita. Jadi life skenario yang kita buat itu nggak hanya disimpan terus didiemin gitu ya, tapi bagaimana itu tuh diupdate setiap bulan gitu. Sehingga kita punya satu kegairahan untuk mencapai impian-impian kita yang memang belum terwujud gitu kan. Bisa jadi impian itu udah mulai ada tahapannya udah mulai maju gitu ya. Nah, kalau tidak ditindaklanjutin gitu ya, tidak diupdate gitu kan, akhirnya bisa jadi impian itu akhirnya benar-benar terkubur karena ya udahlah, apalagi apalagi istilahnya ada kendala-kendala juga yang terjadi selama proses kita menjalani untuk mencapai impian tadi gitu ya. Nah, terus nah, jadi kayak gini ya. Jadi menghadiri pertemuan itu termasuk kalau saya ini ya home party, entah itu table talk gitu ya. Nah, semuanya itu kita harus rutin lakukan gitu ya. Untuk apa? Untuk istilahnya jangan sampai kalau sudah terjadi mulai ada pertumbuhan itu pertumbuhannya terhenti gitu di antara tim-tim kita gitu ya. Biar tetap ada kayak nularin semangat, tetap nularin semangat lagi, semangat lagi sehingga akhirnya terjadi perlipatan, terjadi duplikasi gitu ya, terjadi pertumbuhan jaringan gitu. Nah, jadi kalau ditanya sebetulnya kalau di antara sekian banyak pertemuan mana yang paling yang istilahnya yang nggak penting, pertemuan yang paling penting maksudnya gitu ya. Karena ada yang suka nanya ini di antara ini mana yang paling penting? Ya pertemuan yang sebetulnya yang kita nggak hadiri itu yang paling penting karena kita bakal miss banyak info sebetulnya waktu kita nggak hadir di pertemuan yang kita tidak hadir itu. Jadi sebisa mungkin emang kita menetapkan diri kita untuk kita komit untuk hadir di setiap pertemuan, baik pertemuan yang memang sudah dibuat, dirancang oleh perusahaan Atomi sendiri, termasuk oleh para leadernya kita semua, ya. Nah, yang keempat, kebiasaan intinya adalah menggunakan produk. Nah, saya pribadi sebetulnya tertarik dengan Atomi itu karena awalnya dari produk. Jadi saya bukan dari bisnisnya dulu karena dulu saya pernah bagikan kebetulan saya memang dari perusahaan yang lain sebelumnya gitu ya. Dan di perusahaan itu sudah cukup lama sehingga waktu istilahnya kalau berpindah ke perusahaan lain sepertinya nggak mungkin gitu. Tapi karena waktu itu saya memang butuh butuh produk yang berkaitan dengan produk muka, makanya akhirnya
kebetulan sponsor saya menjelaskan tepat sesuai dengan kebutuhan saya, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk ya udah saya mulai coba dengan produk. Jadi memang benar banget gitu ya kalau Atom itu selalu bilang ke kita kalau coba dulu produknya gitu ya. Langkah pertama itu coba produk. Jadi saya memang menggunakan produk muka dan ini itu itu waktu itu umur saya 48, berarti sekarang saya berarti udah 3 tahun ya, udah hampir 3 tahun. Nah itu saya pertama pakai itu Juni 2022 dengan produk yang apa? Produk yang Dermasika ya, kulit sensitif gitu dan terus lanjut dengan produk Absolut dan itu hasilnya gitu ya di 5 Februari. Jadi waktu itu setelah saya pakai jadi saya punya keyakinan gitu kan. Oh, dan dari penjelasannya mau keren banget nih teknologi produk dari Atomi ini gitu kan. Nah, akhirnya saya jadi punya keyakinan lebih gitu kan tentang si produknya jadi awalnya gitu ya. Nah, produk-produk yang saya udah pakai ya ini masih belum semuanya sih teman-teman gitu ya. Ini juga sebetulnya udah ada nambah lagi gitu kan. Nah, tapi paling tidak dari satu produk yang saya pakai karena benar-benar buat saya tuh apa ya puas gitu dan istilahnya saya makin percaya dengan perusahaannya juga akhirnya saya mulai mencoba produk-produk yang lainnya produk kesehatan termasuk produk-produk untuk orang tua saya untuk kesehatan mereka ya dan yang luar biasanya tuh Atom itu produknya adalah yang saya suka adalah slogan produknya Absolute Quality, Absolute Price, di mana produknya itu kualitasnya premium. Jadi saya benar-benar happy banget waktu cerita, wah Atom itu produknya kualitasnya premium gitu ya. Tapi yang istimewa adalah harganya masih terjangkau gitu ya. Kalau kalau seandainya di luar Atomi mungkin harganya udah di luar jangkauan, bukan mungkin di luar jangkauan ya teman-teman. Jadi itu suatu yang istimewa banget dari produk Atomi ini gitu ya. Jadi dengan kita punya pengalaman, semakin banyak pengalaman dengan produk Atomi, itu sebetulnya akan menjadikan kita satu punya keyakinan, sehingga kita istilahnya punya keyakinan juga waktu kita bercerita gitu. Dan yang luar biasanya produk Atomi juga istilahnya nggak usah khawatir untuk perizinannya gitu ya, karena dia udah Badan BPOM, terus udah sertifikatnya juga udah FDA gitu ya, terus kemudian juga udah ada uji klinis istilahnya aman banget gitu kan si produknya itu gitu kan. Kemudian juga aman dari zat-zat berbahaya. Jadi benar-benar kualitasnya bahkan ada yang udah organik gitu kan. Dan kalau misalnya Indonesia kita tahu gitu banyak penduduk yang memang menganut agama apa untuk muslimnya gitu ya. Mereka juga nggak usah khawatir karena produk-produknya itu udah produk-produk bersertifikat halal gitu ya. Nah, jadi ini yang bikin saya tambah yakin dengan menggunakan produknya ini penting banget gitu kebiasaan ini dilakukan ya. Nah, kemudian yang kelima adalah show the plan. Setelah kita yakin dengan produknya, tentunya kita bisa melangkah tahap selanjutnya, yaitu di mana disinilah kita mulai tahapan untuk kita istilahnya membangun masa depan kita, ya, di mana kita itu istilahnya kalau saya sering membagikan gitu ya kepada orang-orang yang saya baru kenal, biasa saya bilang ke mereka, kalaupun misalnya teman-teman tidak memakai produk dari Atomi, contohnya misalnya odolnya, sikat giginya, sabun mandi sebagainya, toh tetap kalian juga membeli di supermarket atau bahkan mungkin di toko hijau, di toko orange gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah apa sih yang kalian dapat dengan kalian setia menggunakan produk-produk di sana gitu kan? Ya paling banter, maaf kata, misalnya poin. Paling banter poin-poin itu bisa dipakai untuk dibelanjakan lagi di dalam platform bisnis orange atau hijau tadi gitu kan. Tapi apakah kecuali afiliator ya gitu. Tapi apakah itu akan bisa berdampak untuk bikin kita punya masa depan gitu. Apalagi untuk mempersiapkan masa pensiun, apalagi yang disebut dengan passive income gitu ya. Nah, tapi dengan kita menggunakan produk-produk Atomi ini, kita itu selain kita berbagi manfaat kesehatan, manfaat dari produknya sendiri gitu ya, tapi kita bisa membantu orang untuk bagaimana mereka lewat pengeluarannya bisa membuat penghasilan jadinya. Nah, jadi waktu kita berbagi dan kita dengan berbagi cerita ini gitu ya, ke satu produknya tadi gitu ya. Jadi produknya tadi itu kita bisa cerita bahwa produknya itu yang pasti
eh, kalian itu bisa menikmati produk yang berkualitas premium gitu ya, kualitas yang setara dengan brand-brand ternama, tapi harganya kalian masih bisa jangkau gitu. Nah, biasanya saya cerita dengan testimoninya saya sendiri gitu, apa yang saya rasakan dari produk, atau mungkin saya bercerita dengan cara misalnya berbagi cerita-cerita dari testimoni dari tim-tim yang lain gitu ya. Nah, terus kemudian kedua adalah kita bercerita tentang perusahaannya, yaitu bercerita tentang perusahaannya adalah siapa sih di balik si produk ini gitu ya. Nah, di balik produk ini, di balik produk ini ternyata ada perusahaan yang luar biasa, yaitu ya perusahaan Atomi punya visi misi di mana dia itu menempatkan dirinya untuk sebagai perusahaan premier, di mana perusahaan yang memang berfokus pada kesuksesan pelanggan. Nah, jarang kan ya kalau perusahaan itu berfokusnya pada kesuksesan. Kalau berfokus pada kepuasan itu udah hal yang biasa. Tapi berfokus kepada kesuksesan pelanggan itu jarang banget ditemukan. Kayaknya belum nemu deh ya gitu. Nah, tapi dia berfokus pada kepuasan, kesuksesan pelanggan. Nah, kemudian juga dia juga menempatkan dirinya untuk sebagai perusahaan global yang mampu bersaing di antara perusahaan-perusahaan sejenis yang lainnya gitu kan. Nah, jadi biasanya saya cerita kayak gitu gitu. Jadi di mana perusahaan ini, di mana perusahaan Atomi ini membawa kita juga akhirnya punya kesempatan untuk punya masa depan yang lebih baik lagi, yaitu masa depan bukan cuma hanya untuk kita nikmatin di generasi kita saat ini aja, tapi bahkan bisa dinikmati, bisa diturunkan, diwariskan pada generasi cucu, generasi anak, bahkan sampai ke generasi cucu. Jadi itu satu yang luar biasa banget. Nah, ini kebiasaan ini perlu kita lakukan, ya kenapa? Dan ini kita perlu lakukan secara rutin. Kenapa? Ya karena ini salah satu juga yang akan bisa membawa kita kepada untuk kita bisa capai impian-impian kita, untuk kita bisa mencapai seperti apa yang tadi leader-leader yang sudah capai posisi yang paling tinggi ya, yang tertinggi. Nah, kemudian kebiasaan yang selanjutnya yang kita perlukan adalah kita juga perlu berbicara pada konsumen. Jadi biasanya kadang gitu ya, kalau diperhatikan, kalau untuk yang pemula biasanya seneng banget gitu kan, kalau begitu waktu dia mereka sharing sama kerabatnya atau temennya atau keluarganya gitu kan. Nah, biasanya mereka tuh happy begitu, wah closing nih orangnya mau pasang aplikasi terus akhirnya orangnya belanja gitu kan. Seneng banget. Nah, tapi terkadang kita lupa untuk melakukan bagaimana kita membangun hubungan, bagaimana kita melakukan tindak lanjut terhadap konsumen-konsumennya kita gitu ya. Dimana konsumen tersebut kan nantinya juga bukan cuma hanya berpotensi sebagai konsumen loyal, tapi bukan tidak mungkin mereka suatu saat akan bisa menjadi partner bisnisnya kita gitu ya. Nah, jadi penting banget untuk kita tuh istilahnya yang terpenting justru tindakannya setelah kita berhasil istilahnya closing mereka. Selanjutnya adalah bagaimana kita itu akhirnya bisa membuat konsumen itu loyal, membuat konsumen itu happy gitu ya. Nah, jadi karena terkadang kan kalau misalnya kita berbicara dengan konsumen, waktu kita contoh gini nih ya, orang itu udah beli satu produk gitu, satu produk saya skincare gitu. Tapi karena kita biarkan, kemudian ternyata udah berapa waktu, tiba-tiba waktu kita telepon lagi dia udah pindah produk ke yang lain gitu kan. Karena ternyata usut punya usut, dia waktu pakai dia nggak ngalamin kayak yang nggak puas kenapa ya pakai produk ini kok jadi kayak gini, muka saya jadi kayak gini segala macam gitu kan. Nah tapi karena kita tidak melakukan bagian kita untuk tindak lanjut gitu ya, nah akhirnya mereka juga enggan mungkin untuk ngomong gitu. Akhirnya mereka ya udah memutuskan bahwa udah saya nggak cocok dengan produk ini gitu kan, ambil kesimpulan sendiri dan akhirnya dia pindah ke yang lain gitu ya. Nah sayang banget kan gitu ya, upaya yang dilakukan di awal udah bagus, tapi karena kita tidak karena kita artinya nggak berhasil untuk melakukan tindak selanjutnya, akhirnya kita kehilangan si konsumen kita itu misalnya gitu ya. Nah, jadi oh maaf ya. Nah, jadi gimana caranya? Yaitu tujuannya adalah tujuan kita berbicara konsumen adalah bagaimana kita jadi solusi buat permasalahan yang sedang dihadapi konsumen. Ya, jadi intinya kita harus menekankan diri kita bahwa kita di sini itu adalah sebagai salah satu pemberi solusi gitu ya. Nah, jadi tentunya
ya kita harus dalam 2 kali 24 jam itu biasanya setelah konsumen membeli, kita lakukan follow up. Kita tanya cara pakai produknya benar nggak atau ada kendala dan sebagainya. Dan untuk beberapa waktu kita kontak juga gitu ya secara teratur gitu kan untuk memastikan mereka benar-benar sudah pas cara pakainya dan sudah puas dengan hasilnya gitu ya. Nah, jadi tujuannya konsumen merasakan manfaat produk Atomi, kemudian konsumen juga senang. Akhirnya kalau konsumennya puas gitu kan, mereka akan dengan senang untuk melakukan membeli ulang. Bahkan bukan cuma sekedar membeli ulang gitu kan, tapi juga bahkan jadi kalau waktu kita menawarkan ada produk yang lain dari perusahaan Atomi, mereka biasanya dengan senang hati, ya udah deh saya coba gitu ya. Nah, jadi konsumen bisa nambah jenis produk Atomi yang lainnya. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita punya satu konsumen loyal dan satu konsumen itu pakai minimal 50 produk aja gitu ya. Nah, kebayangkan ya kita akan bisa menciptakan banyak basis-basis konsumen sehingga akhirnya ya tentunya itu akan mendekati kita kepada apa? Semakin banyak konsumennya dan kemungkinan konsumen itu juga akhirnya mereferensikan lagi produk itu karena mereka puas gitu kan. Kayak saya pribadi akhirnya kan saya mereferensikan ke orang tua saya mereferensikan ke teman-teman saya gitu ya. Nah, artinya kebayang gitu ya, bisnis kita akan berkembang dengan lebih cepat lagi gitu kan. Nah, kemudian dan tujuannya adalah konsumen tersebut diharapkan suatu saat mau menjadi bagian dari tim untuk mau mengembangkan bisnisnya bersama dengan kita. Nah, jadi caranya gimana gitu ya? Caranya adalah pastikan kalau kita itu punya catatan daftar konsumen. Jadi kita tahu si A ini beli kapan gitu kan, habisnya kira-kira kapan gitu kan, untuk di follow up lagi, untuk mereka akhirnya membeli yang selanjutnya lagi gitu kan ya, terus continue pakai produknya gitu kan. Jadi perlu banget punya namanya catatan daftar konsumen. Kemudian belajar juga kita untuk selalu punya prinsip ya sesuai dengan motonya Tommy itu melayani dengan kerendahan hati. Jadi kita selalu istilahnya namanya konsumen itu kan kadang-kadang mereka itu bisa ada yang tergantung karakter konsumennya kan. Ada yang mereka tuh kadang-kadang misalnya marah-marah gitu ya, misalnya karena nggak puas atau segala macam, akhirnya mereka marah-marah. Nah, ya kita tetap dengan rendah hati layani mereka gitu kan dengan baik-baik gitu. Jadi saya pernah ngalamin kayak gitu gitu kan. Nah, tapi akhirnya karena kita tetap layanin mereka gitu ya, kita tetap apa memang karena fokusnya untuk jadi solusi buat mereka, akhirnya mereka dengan bertahap akhirnya mereka terima dan akhirnya malah tetap jadi konsumen sampai hari ini gitu ya. Nah, jadi prinsip melayani dengan kerendahan hati itu benar-benar luar biasa banget kalau kita terapkan kepada setiap konsumennya kita gitu ya. Jadi jangan enggan, terus jangan pokoknya jangan ngerasa apa ya. Ya intinya gitu ya, pokoknya inti melayani dengan kerendahan hati. Kemudian lakukan follow up 2 kali 24 jam yang tadi saya sebutkan setelah pembelian pertama dan selanjutnya berkala kontak mereka. Kemudian rutin bercerita tentang berbagai produk yang ada di Atomi. Jadi karena konsumen itu kan misalnya udah sekali kita omongin manfaatnya gitu ya. Wah, di awalnya kan wah sampai akhirnya mereka istilahnya memutuskan untuk beli kan berarti artinya mereka melihat ada satu manfaat yang mereka bakal bisa dapat gitu kan. Nah, tapi kadang setelah berjalannya waktu mereka tuh juga udah nggak inget lagi gitu kan. Bahkan kadang-kadang udah nggak ngeh ini tuh sebenarnya buat apa sih fungsinya gitu ya. Nah itulah kenapa kita perlu mengadakan yang namanya kontak rutin atau secara berkala untuk mastiin bahwa mereka itu paham apa yang mereka makan. Karena semakin mereka paham apa yang mereka makan gitu dan berkaitan dengan kebutuhan mereka, itu mereka tuh istilahnya udah nggak perlu lagi nextnya gitu ya, nggak perlu lagi istilahnya dijelasin berulang-ulang tapi mereka ya udah dengan sendirinya udah habis nih mau beli lagi ya mereka beli sendiri misalnya gitu dia itu ya kayak gitulah gitu ya jadi penting banget untuk kontak berkala tadi ya kemudian cerita aja setiap ada produk lagi ada apa nah kita sharing lagi gitu ya nah makanya penting banget tadi kalau kita tuh perlu memperbanyak terus eh, info-info tentang produk-produk yang ada di Atomi gitu kan. Paling tidak tahu manfaatnya lah, tahu ingredients dasarnya lah, nggak usah sampai detail banget gitu ya. Tapi waktu orang istilahnya waktu misalnya gini mereka cerita terus oh ternyata oh di Atomi ada nih solusinya. Tapi bayangkan kalau kita nggak pernah tahu ada produk apa aja hanya taunya misal odol sikat gigi, odol sikat gigi gitu ya. Ya kebayang ya. Jadi kita nggak akan bisa nambah konsumen kita untuk beli produk yang lain gitu. Jadi jangan-jangan malah beli ke tempat lain gitu ya karena kita tidak menjelaskan gitu.
nggak ngeh kalau produk itu ada yang mereka butuhkan. Nah, kemudian kalau misalnya ada siap promo, ya ya pasti itu sudah harus diinfokan lah ya. Kemudian, nah ini mungkin ini salah satu tips tambahan aja sebetulnya gitu, yaitu mengingat hari ulang tahun dan ucapkan atau mungkin juga kita bisa beri hadiah-hadiah kecil gitu ya untuk konsumen-konsumen loyal kita terutama gitu ya. Bahkan mungkin bukan loyal teman-teman konsumen kita yang menjadi konsumen kita siapapun sih sebetulnya. Nah, nggak ada salahnya kita catat tanggal ulang tahunnya, terus kita ya eh, dengan memberikan ucapan selamat aja itu buat mereka tuh juga banyaknya happy gitu ya. Dan kadang gara-gara kita ngucapin selamat ulang tahun misalnya gitu ya, nanti dia nyambungnya bisa ke tiba-tiba ke produk Atomi gitu kan. Maksudnya di Atomi itu sekarang gimana segala kayak gitu gitu ya. Jadi itu tips untuk bagaimana kita bisa berbicara kepada konsumen gitu ya. Nah, kebiasaan yang lain yaitu kebiasaan intinya adalah konsultasi. Nah, seringkali di awal gitu ya. Orang tuh kalau yang baru join biasanya semangat banget kan untuk mereka tuh bercerita, untuk mereka tuh istilahnya nanya lagi. Bahkan mereka sampai bilang kayak gini, aduh maaf ya kalau saya sering-sering nanya gitu ya nggak apa-apa kan gitu sampai kayak gitu gitu kan. Saya bilang ya justru bagus kalau bertahan terus seterusnya kayak begitu gitu ya. Nah tapi biasanya di awal-awal mereka rajin konsultasi. Tapi setelah mereka ada kendala-kendala yang mereka pikir akhirnya aduh kayaknya ini nggak saya banget deh kayaknya nggak deh ini bukan bidang saya banget saya kayaknya nggak di sini deh gitu ya. Nah jadi ada dua kalau tiba-tiba mereka berhenti konsultasi satu antara mereka saking ngerasa udah expert banget udah nggak perlu konsultasi lagi gitu ya padahal sebetulnya sampai kapanpun selama kita hidup kita itu perlu yang namanya belajar karena apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang yang begitu cepat gitu ya. Nah itu kita istilahnya semakin kita belajar tuh semakin kita banyak nggak taunya sebetulnya gitu kan. Jadi waktu kita istilahnya stop bahwa kita udah nggak perlu ngerasa pintar, sebetulnya justru itu malah awal masalah gitu ya. Nah atau yang kedua waktu dia nggak konsultasi, ya bisa jadi memang dia lagi tidak melakukan apapun sehingga tidak ada kendala. Karena kalau orang yang baru-baru, apalagi utama, jangankan yang baru ya, saya pribadi juga bukan, saya masih termasuk baru gitu sebetulnya gitu ya. Sebetulnya kan pasti kalau saya melakukan ada aja kendala gitu. Cuma artinya apalagi untuk yang benar-benar baru banget gitu kan, kalau mereka nggak konsultasi, ini kemungkinan oh, eh, mereka lagi tidak melakukan apa-apa sehingga emang nggak ada yang perlu dikonsultasiin dan nggak ada kendala apa-apa gitu ya. Padahal waktu melakukan pasti ada aja namanya kendala gitu ya. Nah, penting banget konsultasi itu gitu ya. Manfaatnya adalah ya untuk bagaimana sebetulnya kita itu kan kalau ada kendala kita bisa dapat jawabannya, dapat solusinya gitu kan. Sehingga waktu solusi itu kita dapat, kita mulai jalanin lagi kendala, terus cari solusi, jalanin lagi sampai akhirnya kita bisa mencapai masa depan yang kita impikan bukan cuma masa depan kita tapi masa depan timnya kita juga gitu karena kan kita kerja tim ya teman-teman. Nah, sebetulnya apa aja sih yang perlu dilakukan waktu kita berkonsultasi? Yang pasti kita untuk menyampaikan masalah gitu ya. Tapi bukan curhatan ya teman-teman gitu ya. Jangan sponsorin kita jadikan tempat curhat ya, tapi lebih berfokus kepada konsultasi tentang permasalahan bisnis di Atomi kita gitu. Dan fokusnya adalah bukan cuma hanya sekedar ceritain masalah gitu, tapi nggak perlu solusi. Jadi gimana caranya bisa dapetin solusinya? Itu yang terpenting kan, teman-teman gitu ya. Kemudian untuk melihat dan menyusun kinerja kerja. Jadi artinya untuk mengevaluasi, misalnya contoh dari tadi, yang tadi teman-teman kan tadi lihat ada buku skenario live, itu ada ada apa namanya ada kolom-kolom untuk kegiatan harian kita dari tanggal 1 sampai 30 dan ada 8 kebiasaan inti tadi itu kalau kita lakukan dalam tanggal 1 misalnya tanggal 1 apa aja nih yang dilakukan gitu ya. Nah, dari situ nanti dilihat sampai tanggal 30 dari situ akan kelihatan gitu sebetulnya bagaimana kinerja kerjanya kita gitu ya. Dan apakah dengan hasilnya oh kenapa hasilnya kayak gini dan sebagainya. Nah, misalnya seperti itu gitu ya. Jadi konsultasi ya tetap mau tidak mau sekalipun saya percaya gitu ya teman-teman yang sudah leader gitu ya posisinya udah luar biasa gitu di sini tetap juga membutuhkan yang namanya konsultasi gitu ya. Nah, jadi sama gitu ya untuk tujuannya adalah untuk memastikan
kinerja kerjanya kita itu udah sesuai dengan yang diharapkan, progresnya juga ada gitu ya, sesuai dengan progres yang diharapkan juga. Nah, kemudian yang ketiga adalah fokus untuk mendengarkan dan menyediakan catatan untuk hal-hal yang penting untuk jadi perhatian. Nah, jadi bagaimana waktu kita berkonsultasi itu, yaitu berbicara tentang attitude, tentang sikap gitu ya. Jadi kita istilahnya nggak sambil pegang-pegang HP gitu, sambil kontak yang lain, atau sibuk, pokoknya nggak fokus lihat sana sini gitu ya. Tapi benar fokus dengerin, benar-benar buka hati kita, pikiran kita, untuk kita humble, untuk rendah hati gitu ya. Untuk kita tuh mau dengerin apa yang disampaikan oleh leadernya kita gitu ya. Nah, dan kalau perlu sediakan catatan untuk catat gitu poin-poin yang memang bisa aja gampang, ya namanya istilahnya begitu udah selesai semangat, begitu udahnya lupa lagi gitu ya. Nah, jadi penting banget untuk bikin catatan untuk setiap kali waktu kita berkonsultasi gitu ya. Biasanya saya juga sama tim saya, misalnya saya tanya, dijelasin kayak gini, oh bakal hafal gitu ya. Kan bakal lupa juga, ya udah catat saya bilang. Jadi mereka catat akhirnya gitu ya, seperti itu. Nah, yang terutama yang harus diperhatikan adalah dengan siapa kita berkonsultasi itu penting banget. Kenapa? Karena kalau kita salah konsultasi, contoh misalnya teman-teman kayak gini, kita konsultasi, kita lagi down nih gitu ya. Istilahnya dalam menjalankan bisnis ini ada aja masa down itu gitu ya. Nah, pada saat kita down tersebut, kita datang konsultasi ke siapa? Kalau kita konsultasi kepada orang yang sama-sama lagi gagal gitu ya udah nggak jauh-jauh, ya bakal bisa-bisa malah jadi quit dari perusahaan gitu. Akhirnya yang rugi kita sendiri gitu, karena kita salah berkonsultasi gitu dengan orang yang nggak tepat gitu kan. Nah, jadi kita lakukan konsultasi dengan upline kita yang aktif dan positif. Dan yang satu lagi yang juga berprestasi gitu ya. Jadi itu benar-benar akan efeknya itu beda banget kalau kita berkonsultasi dengan upline kita yang tepat ya teman-teman gitu. Jadi eh, hasilnya juga akan bisa lebih cepat. Tapi kalau kita salah konsultasi, bisa-bisa kita mandek gitu aja sih gitu ya, gitu. Nah, cuma sekali lagi memang penekanannya kalau di bisnis seperti ini kita juga harus punya tanggung jawab sendiri bahwa bisnis ini adalah bisnis kita sendiri ya teman-teman. Bisnis kita dan tim kita ke bawah gitu. Jadi kalau kita punya sponsor atau upline yang luar biasa seperti Pak Mike gitu ya, itu udah sesuatu yang luar biasa banget gitu ya, karena saya beliau juga mencontohkan gitu kan, dan saya benar-benar jadi apa ya, terinspirasi banget gitu karena apa ya itu yang tadi saya bilang gitu kan, jadi itu tuh semangatnya upline kita kalau yang begitu semangat positif gitu dan benar-benar jalanin itu benar-benar itu salah satu upline yang benar-benar bisa kita jadikan tempat kita untuk konsultasi gitu ya, karena kan kita nggak mau gara-gara salah konsultasi kita jadi tersesat akhirnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedelapan ini penting banget yang namanya membangun kepercayaan, kebiasaan yang kedelapan ini ya, di mana kita menjalankan bisnis atom ini untuk kita bisa sampai yang namanya imperial gitu ya. Itu butuh yang namanya kayak orang tuh ilustrasinya kayak orang lomba lari. Ada lomba lari jarak pendek atau sprinter itu kan sebentar aja gitu ya. Yang penting secepat-cepatnya nyampe. Tapi atom ini adalah kalau diumpamakan tuh seperti orang lomba lari maraton, di mana itu tuh butuh ngatur nafas gitu ya, karena jaraknya kan panjang, long run disebutnya gitu kan. Jadi butuh apa namanya? Butuh nggak bisa pas cepat-cepat gitu ya, secepat-cepatnya nyampe gitu ya, nggak bisa kayak gitu gitu. Nah, otomatis tentu dalam prosesnya itu dibutuhkan yang namanya satu kepercayaan gitu ya. Nah, kepercayaan kepada siapa aja? Yang pertama yaitu kepercayaan kepada diri sendiri, ya. Nah, seringkali ini jadi hal mendasar. Kenapa? Karena jangan sampai kan bisnis kita itu nggak berjalan hari-hari ini karena sebetulnya salah satunya adalah kita misalnya gitu ya underestimate atau kita membuat penilaian terhadap diri kita tuh siapalah saya tuh nggak bisa apa-apa gitu, saya nggak mungkin lagi segala macam gitu ya. Nah, penting banget untuk pertama-tama membangun kepercayaan diri kita sendiri gitu. Nah, makanya penting kita ada di komunitas seperti kayak gini gitu ya. Nah, pertemuan, balik lagi kayak pertemuan itu sebetulnya salah satu untuk membangun kepercayaan diri kita gitu. Karena kita akan lihat orang-orang yang, kok orang seperti mereka aja bisa ya? Saya nggak sampai kayak mereka misalnya, misalnya gitu ya. Nah, artinya, nah itu yang akan akhirnya bikin kita tuh jadi, oh iya ya gitu.
ternyata saya tuh nggak seperti bayangan saya, istilahnya bener-bener kayak yang nggak ada, wah kayaknya nggak ada value apa-apa gitu. Ternyata ada orang yang lebih misalnya gimana, tapi ternyata mereka berhasil. Nah itu contohnya. Jadi kita bagaimana kita itu bisa membangun kepercayaan diri kita dengan tadi. Makanya sebetulnya kalau yang saya lihat gitu ya, dari kebiasaan kebiasaan tadi baca buku gitu, terus kemudian nonton video gitu ya, itu akan membantu kita untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri kita gitu. Karena waktu kita membangun bisnis ini, terus kita bercerita ke orang lain, tapi kita sendiri juga nggak punya keyakinan diri gitu ya. Bagaimana orang lain bisa yakin gitu kalau kita sendiri nggak yakin dengan apa yang kita mau sampaikan misalnya gitu ya, kita sendiri nggak yakin dengan diri kita sendiri bahwa kita tuh bisa loh, bisa membantu mereka menjadi solusi buat mereka lah, kita sendiri jadi solusi buat kita sendiri aja nggak bisa gitu ya. Nah jadi penting banget yang pertama itu bagaimana kita bisa membangun kepercayaan diri kita sendiri ya, dengan tadi memasukkan setiap hari pagi siang sore dengan hal yang positif ya teman-teman gitu, dengan hal-hal yang berguna gitu. Jadi kalau istilahnya ya tadi ya, kalau mungkin saya boleh ini sedikit, misalnya kita masukin dari pagi siang sore dengan berita-berita negatif, terus berita-berita yang pokoknya yang nggak akan ada hubungannya dengan masa depan kita, yaitu akan mendistract diri kita gitu, akan bikin kita akhirnya jadi gitu ya, jadi orang yang kurang pede gitu. Nah, terus kemudian penting banget membangun kepercayaan kepada perusahaan. Ya, kenapa? Karena ya kita mau membangun masa depan kita bersama Tommy gitu ya untuk mencapai imperial. Kalau kita tidak yakin dengan perusahaannya, dengan pemimpinnya, jadi kita hanya asal-asalan, ya tentunya kita nggak mau kan gitu masuk dalam perusahaan udah waktu kita istilahnya kita korbanin, kemudian mungkin juga kita juga ngeluarin uang kita, kemudian juga ya banyak hal lah ya yang kita lakukan untuk kita bisa berbisnis di menjalankan bisnis Atomi, tapi ternyata misalnya perusahaannya perusahaan yang nggak punya visi, perusahaan yang nggak bertanggung jawab gitu kan, nggak mau kan. Nah makanya salah satunya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan rasa percaya kita kepada perusahaan. Ya itu tadi ya, sebetulnya kebiasaan-kebiasaan yang tadi dijelaskan sebelumnya itu akan membuat kita semua makin punya keyakinan perusahaan ini sebagus apa sih, seprofesional apa sih, terus seprospek apa sih nih perusahaan untuk bisa membawa kita di bahkan kan perusahaan ini mempunyai keyakinan mereka akan terus ada di 100 tahun ke depan gitu kan. Jadi pasti bukan apa asal omongan isapan jempol aja gitu kan yang hanya ngomong asal gitu kan, tapi mereka benar-benar memperhitungkan, benar-benar apa ya, benar-benar ngebangun, benar-benar istilahnya mereka udah istilahnya apa ya, kalau dibilang tuh mereka benar-benar yang kayak pokoknya udah yakin lah gitu dengan banyak faktor lah gitu ya. Nah, jadi penting banget kita membangun kepercayaan untuk cari tahu ini perusahaan seperti apa, untuk kita benar-benar yakin bahwa perusahaan Tom ini sangat-sangat luar biasa banget gitu ya. Nah, kemudian sponsor. Nah, ini penting banget kita juga punya kepercayaan dengan sponsor kita gitu ya. Kenapa ya tadi ya? Kita untuk mencapai yang namanya mastership di eh, Atomi ini kita tuh perlu kerjasama, kita nggak bisa jalan sendiri ya. Waduh, pokoknya saya jago jualan, abis-abisan jualan-jualan sendiri deh. Mau sampai kapan gitu kan ya. Dan pasti akan terbatas orang-orangnya kita gitu kan. Banyak keterbatasannya. Tapi waktu kita kerjasama dengan sponsor kita gitu ya, untuk membangun, untuk kita mencapai mastership demi mastership gitu kan. Dan itu kan dibutuhkan nggak cuma setahun 2 tahun gitu kan, bertahun-tahun ke depan gitu. Nah tentunya ya sponsor sponsor itu adalah sponsor yang kita bisa benar-benar percaya gitu ya. Nah, itu penting banget untuk kita belajar percaya dengan sponsornya kita. Mereka pengen kita tuh sukses gitu ya, membawa kita kepada kesuksesan, pada membawa kita tuh benar-benar sama-sama untuk menggapai harapan yang kita pengen capai gitu ya. Nah, kemudian yang keempat perlu juga kita bangun kepercayaan dengan partner bisnis kita, di mana partner bisnisnya kita ini eh, tim-timnya kita maksudnya gitu ya, mereka itu kan dari berbagai kalangan, dari berbagai istilahnya latar belakang gitu ya. Ada yang memang mereka itu benar-benar dari yang memang tidak pernah ada di bidang ini sama sekali gitu ya, pemula gitu. Ada yang memang mungkin dari latar belakang pebisnis dan sebagainya gitu ya. Tapi bagaimana kita tuh bisa pintar-pintar membangun kepercayaan kita kepada mereka gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengencourage mereka, bagaimana kita bisa
menghargai juga setiap upaya mereka gitu ya. Bagaimana kita tuh istilahnya terjalin hubungan yang akhirnya partner bisnis kita itu kita istilahnya ngomong A, ya dia ikut. Kita ngomong B, dia ikut karena dia percaya gitu sama kita gitu kan. Nah, kemudian yang kelima adalah konsumen ya. Kalau konsumen ini berkaitan nanti dengan yang tadi dijelaskan bagaimana kita bisa punya konsumen-konsumen itu yang loyal gitu ya. Karena kita itu istilahnya bisa bangun kepercayaannya itu bisa dengan bukan hanya nyuruh-nyuruh aja untuk beli gitu ya, tapi bagaimana kita tuh bisa untuk mengedukasi, bisa untuk juga waktu berbicara dengan kita, mereka itu kayak punya apa ya, punya satu wah berbicara dengan kita tuh ada manfaat yang bisa didapatkan untuk misalnya kesehatan mereka atau ya untuk membangun masa depan mereka dan sebagainya. Ya intinya kalau konsumen itu bagaimana mereka bisa jadi konsumen yang happy ya, teman-teman gitu. Nah, bagaimana tips membangun kepercayaannya adalah ya ini ya keseluruhannya kalau disimpulin kita itu intinya jangan hanya senang melempar kritikan gitu ya. Nggak ada seorang pun yang senang dikritik gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa justru membangun gitu, bisa berfokus kepada apa sih kelebihan-kelebihan yang mereka punya gitu ya. Sambil sambil udah gitu ya baru kita bilang nah bagusnya nih kalau ditambah seperti kayak gini bakal lebih bagus nih gitu ya misalnya gitu ya. Jadi tujuannya sebetulnya sama untuk bagaimana kita tuh mau ngasih tahu ini kayaknya ada sesuatu yang nggak pas deh gitu ya gitu. Tapi jangan langsung apa-apa main lempar kritik, lem kritik gitu ya itu benar-benar bisa apa membuat orang itu akhirnya nggak nyaman dengan kita jadi boro-boro ya mau mau berlama-lama dengan kita kan kita berharap bahwa di Atom ini semuanya itu dalam waktu jangka panjang benar nggak ya dengan semuanya itu kita bisa punya hubungan yang jangka panjang yang baik gitu. Nah kemudian ya perbanyak memberikan pujian ya pujian yang dimaksud di sini adalah ya bukan pujian hanya asal pujian-pujian yang nggak jelas gitu ya tapi bagaimana kita melihat ada hal-hal yang lebih misalnya karakternya atau lebih kayak apa ya? Misalnya oh karena dia rajin olahraga, oh pantesan ya misalnya apa badannya fit, badannya bagus misalnya gitu ya. Atau misalnya memberikan pujian kalau buat tim kita itu wah luar biasa nih gitu ya. Walaupun misalnya hari ini tuh belum berhasil untuk closing tapi paling tidak dia ada upaya untuk dia mau mencoba gitu dan tidak hanya itu, oh dia juga masih mau belajar ternyata gitu kan. Walaupun misalnya udah gagal dia tetap nggak nyerah dia masih mau belajar misalnya gitu kan nah jadi istilahnya cari kita upayakan dalam keseharian kita itu belajar untuk memberikan pujian buat orang-orang sebetulnya bukan hanya untuk kepentingan karena oh, untuk yang penting orang itu biar masuk atomi nggak gitu ya teman tapi bagaimana keseharian di sehari-hari kita tuh kepada siapapun jadi orang akan senang gitu dekat kita gitu ya nah kalau orang udah senang kan orang akan mau melangkah lebih dengan kita gitu ya. Nah, kemudian biasakan berkata-kata atau berpikir serta berespon positif gitu ya. Jadi zaman sekarang kan kelihatan ya kalau teman-teman mungkin kalau sering lihat saya suka perhatiin gitu ya kayak di TikTok gitu netizen itu lumayan kata-katanya tuh cukup banyak yang pedas kalau untuk hal-hal yang buat mereka tuh kayaknya ya apa ya istilahnya ada orang yang akhirnya misalnya apa berusaha untuk menenangkan tapi ada di satu pihak yang akhirnya malah menghujat gitu ya. Nah, kayaknya itu juga gak akan jadi sesuatu yang akan jauh banget untuk bikin orang akhirnya trust sama kita gitu ya. Jadi akhirnya biasakan ya itu tadi ya dalam berkata-kata kita perhatikan apa yang waktu kita munculkan. Kalau kita nggak bisa mengeluarkan kata-kata yang positif atau yang baik, lebih baik kita silent aja diem gitu ya daripada kita salah mengeluarkan kata-kata akhirnya ya orang jadi nggak enak sama kita gitu ya. Bukan artinya sebetulnya jadi akhirnya kita tuh kayak apa berusaha untuk menyenangkan semua orang nggak mungkin gitu. Tapi paling tidak kita belajar untuk ya kita untuk menentukan sikap kita berkata, berpikir, terus berespon yang positif. Nah, terus belajar untuk selalu menepati janji. Jadi kalau kita udah mengeluarkan satu kata, satu janji, ya janji itu harus ditepati. Gimana caranya itu harus ditepati. Itu benar-benar berkaitan dengan kepercayaan banget ya teman-teman gitu. Termasuk sebetulnya janji waktu ya, janji apapun. Nah, kemudian hindari overclaim ya. Atomi selalu menegaskan jangan sampai kita melebih-lebihkan misalnya contoh kita lagi berbicara tentang produk biar closing biar orang itu mau beli gitu ya akhirnya kita ngomongnya tuh istilahnya ngomongin produk itu sampai kayak oh ini udah bagus banget udah pasti bisa kayak gini segala macam gitu ya karena nanti dampaknya kena ke kita sendiri ya ke satu yaitu eh, apa Atomi tidak mengizinkan seperti itu tapi yang kedua ya dampaknya akan ke kita juga gitu akhirnya orang itu waktu terjadi benar-benar
misalnya pakai satu produk terus tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan, ya akhirnya mereka kan ya jadi akhirnya nggak percaya ya. Untuk ngebangun kepercayaan orang itu kan sulit ya, kalau orang udah yang namanya nggak percaya itu sulit untuk ngebangunnya gitu kan. Nah jadi ya sewajarnya gitu ya. Nah kemudian senantiasa membangun hubungan yang baik secara rutin ya. Jadi ya tadi gitu ya, bagaimana kita istilahnya termasuk pada diri kita sendiri gitu ya. Nah, termasuk kepada sponsor, kepada partner bisnis, konsumen, itu kan semua berkaitan dengan namanya orang gitu ya. Bagaimana kita bisa senantiasa bangun hubungan yang baik dengan mereka semua ya. Nah, itu 8 kebiasaan inti yang para leader yang sudah sukses di Atomi itu lakukan gitu ya. Jadi kedelapan kebiasaan ini jangan satu pun ada yang dikurang atau nggak perlu ditambah juga. Ini udah cukup gitu ya. Asal teman-teman lakukan secara konsisten. Nah, jadi teman-teman di sini dari kebiasaan tadi itu kan sebetulnya akhirnya disebutnya jadi kebiasaan ya. Kebiasaan, jadi setiap hari, apakah kita udah melakukan 8 kebiasaan inti tadi? Nah, itu kita selalu, kalau kita lupa, kita bisa lihat di buku life skenario-nya kita gitu ya. Sampai itu udah jadi satu kebiasaan, nggak usah lihat juga, udah hafal di luar kepala gitu ya. Nah, jadi ketika itu sudah jadi kebiasaan, dan kebiasaan itu, kebiasaan inti tadi dilakukan secara terus-menerus, dan itu dimulai dari siapa? Dimulai dari diri kita sendiri. Kita nggak nutut ke sponsornya kita atau ke siapapun gitu. Tapi kita mulai memastikan diri kita itu setiap hari melakukan 8 kebiasaan inti tadi gitu ya. Nah, sehingga tim-tim kita sebetulnya tanpa kita harus suruh-suruh, harus komando gitu ya. Kadang-kadang suka ada yang suruh ini, suruh itu, tapi sendirinya juga nggak lakuin gitu ya. Itu kecenderungannya orang juga nggak terlalu mau ikut gitu ya, yang kayak begitu gitu kan. Tapi kalau dengan kita mencontohkan, percayalah tim-tim kita itu akan dengan sendirinya tuh dengan senang hati ya, kalau mereka memang memang punya visi misi yang sama untuk bisa mau sukses di Atomi, mereka akan dengan senang hati untuk mengikuti. Bahkan gak enak hati kalau nggak ngikutin gitu ya. Dan itu akan menjadi budaya di timnya kita. Contoh misalnya rutin melakukan semua tadi lah ya, aktivitas tadi gitu kan. Nah, itu akan menjadi budaya. Jadi di tim kita akan tercipta budaya tersebut, dan budaya tersebut itu akan akhirnya menciptakan pola-pola pikir tentang, oh, untuk bisa sukses itu, nah, kebiasaan-kebiasaan tadi, budaya-budaya tadi itu akhirnya mereka menjadikan itu satu apa ya, pola pola pikir tersendiri di dalam pola sukses itu akhirnya tercipta gitu kan. Nah, setelah pola itu tercipta, akhirnya kita akan membentuk tim-tim yang solid. Nah, tim-tim yang solid itulah akhirnya nantinya akan membentuk yang namanya kesuksesan ya. Ingat, kita di Atom ini bukan bekerja sendiri, tapi bagaimana kita bisa menciptakan tim-tim kita untuk sukses, sehingga dengan sendirinya kita akan terdorong untuk kita menjadi sukses. Nah, itu terus istilahnya berlanjut gitu ya. Jadi itu akan terus berlanjut, berlanjut habit-habit tersebut. Nah, jadi akhir kata, perubahan tidak akan datang jika Anda menunggu orang lain atau di lain waktu. Diri Anda sendirilah yang Anda tunggu, dan agen perubahan yang selama ini dicari dari Barack Obama. Ya, jadi teman-teman, kita tidak akan ada perubahan apapun, tapi semuanya itu adalah kalau kita memang pengen mencapai gitu ya, untuk posisi auto sales master bahkan sampai imperial gitu ya, itu harus dimulai dari diri kita sendiri untuk secara berkomitmen untuk memutuskan melakukan 8 kebiasaan inti dengan setia gitu ya, dengan dan itu diulang-ulang terus, dan itu juga kita kita duplikasikan kepada tim-tim kita atau partner-partner yang memang memutuskan untuk jadi partner bisnisnya kita. 구독, 좋아요 눌러주세요.